permasalahan Richard Lee versus Doktiv masih terus berlanjut. Padahal mangkir saat dijadwalkan debat dengan Richard Lee, Doktiv tetap menghadapi Denny Sumargo di waktu berbeda. Doktiv pun dicecar soal alasan tidak hadir untuk berdebat dengan Dr. Richard Lee. Selain karena sudah melaporkan ke pihak berwajib, Doktiv rupanya merasa perlu menjaga mental. Doktiv pun melihat perlawanan Richard Lee sudah tidak sehat. Doktiv memprediksi Richard Lee akan meminta maaf setelah mereka berdebat. Sementara bukan seperti itu penyelesaian yang ia inginkan. Lebih lanjut, Doktiv menegaskan sama sekali tidak punya masalah pribadi dengan Richard Lee. Masalah Doktiv justru berkaitan dengan ketersinggungan profesi sebagai sesama dokter. Omongan lama Richard Lee lantas kembali diungkit. Richard Lee yang pernah menyatakan ingin menjadi dokter paling kaya di Indonesia yang membuat Doktiv dan rekan sesama dokter tersinggung. Denny Sumargo sendiri menilai tidak ada masalah dalam pernyataan Richard Lee yang ingin menjadi kaya. Namun menurut Doktiv, apabila Richard Lee ingin mengungkap harapannya menjadi kaya raya, profesi dokter sebaiknya tidak diikutsertakan. Sebelumnya, Richard Lee telah mengklarifikasi berbagai tudingan Doktiv terhadapnya kepada Denny Sumargo. Salah satunya mengenai surat izin praktek. Sayangnya, Doktiv tetap ingin menyelesaikan permasalahan mereka lewat jalur hukum. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Iya, kalau menurut aku sih ya, menurut aku kenapa dia menempelkan stiker itu ya karena untuk menaikkan harga produknya. Dan kemarin juga sempat ditanyain sama Densu tentang White Tomato yang tempelan stiker di kapsul tersebut. Tapi sangat disayangkan jawabannya itu tidak menjawab pertanyaan. Malah justru ada pengelakan-pengelakan yang bikin penonton bingung. Tapi aku juga menyayangkan ya kenapa Doktiv nggak datang saat DRL datang. Kan kalau mereka datang kan bisa apple to apple ya. Kalau Densu kan pengetahuannya terbatas tentang ini gitu. Tapi aku akuin sih podcast Densu dengan Doktiv ini menambah pengetahuanku. Nggak seperti yang podcast kemarin ya, itu bikin aku bingung, ruwet gitu, muter-muter gitu. Dokter detektif versus Dr. Richard Lee. Jika kita amati guys, sebenarnya impian Dr. Richard Lee untuk menjadi dokter terkaya sebenarnya bukan masalah ya guys. Selama produk yang dia jual berkualitas, aman, dan sesuai dengan standar medis. Nah, bagaimanapun dokter juga manusia guys, memiliki ambisi pribadi. Tetapi tantangan muncul ketika dia mulai mencampur adukan perannya sebagai dokter, edukator, dan pebisnis secara bersamaan. Misalnya hard selling yang sering dia lakukan pada saat mempromosikan produknya. Nah, ini bisa membuat kita masyarakat bingung ya guys. Apakah dia sedang berperan sebagai edukator, sebagai dokter, atau sebagai pebisnis? Di sisi lain, kritik dari dokter detektif tentang pentingnya menjaga batasan profesional itu sangat relevan guys menurut saya. Dokter adalah figur yang dipercaya masyarakat dan kepercayaan itu harus dijaga dengan cara memisahkan identitas peran. Nah, salah satu hal positif yang bisa kita pelajari dari Doktiv adalah penggunaan nama panggung, yaitu Doktiv atau dokter detektif. Ini menunjukkan bahwa beliau berusaha memisahkan antara konten edukasi dan promosi. Nah, meskipun beliau sendiri pada dasarnya juga ikut berjualan. Yang perlu kita tekankan di sini, perdebatan ini sebenarnya lebih besar dari sekedar mereka berdua guys. Ini tentang bagaimana dokter di era digital bisa menjaga keseimbangan antara edukasi, bisnis, dan etika profesi. Dokter terutama yang aktif di sosial media harus mulai memahami bahwa pendekatan mereka akan mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap profesi medis secara keseluruhan. Nah, jadi kesimpulannya guys, ambisi bisnis itu tidak salah dan sah-sah saja, tapi ada tanggung jawab besar yang harus diemban ketika mereka menyandang gelar dokter. Kuncinya ada pada pemisahan peran guys. Kapan bisa menjadi dokter, kapan bisa menjadi edukator, dan kapan bisa menjadi pebisnis. Bagaimana menurut kalian guys? Apakah langkah mereka sudah tepat atau masih ada yang perlu diperbaiki? Deg-degan ya. Nontonnya gitu, emosi banget Doktiv di situ banget. Jadi saya terasa bergebu, jadi saya deg-degan tadi. Sebelumnya tadi itu juga nunggu nonton podcastnya langsung deg-degan ya. Oke, langsung ke intinya aja.
ada beberapa statement yang dimana Sandi juga harus klarifikasi terkait dengan ini gitu ya. Nah, terkait dengan nama tomat ya, Solanum lycopersicum itu ya. Nah, itu sebenarnya nama Latin dari secara biologi ya. Maaf ya buat teman-teman semuanya, yang IUPAC itu adalah nama-nama struktur kimianya, misalnya 1, 2, berapa gitu kan, dan sebagainya, seperti itu. Terus kalau pakai nama ekstrak, itu nama ekstraknya apa gitu ya. Misalnya Solanum lycopersicum fruit extract bla 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 gitu ya. Jadi itu berasal dari buah si tomat gitu. Kan tomat itu banyak macam ya, bisa jadi daunnya atau rimpangnya dan sebagainya, seperti itu. Oke, dan banyak yang ingatkan teman-teman Sandri. Oke, Sandri akan diskusi pada teman-teman sejawat juga bagaimana terkait dengan hal ini ya guys. Dan ini kan sudah diklarifikasi ya di video ini. Kalau kalian nonton podcastnya sampai selesai, itu hampir semua isu-isu yang Sandi ucapkan di video Sandi sebelumnya tadi itu sudah diberitahu, walaupun ya sedikit titit ya, sedikit-sedikit aja gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian dosen skincare. Yang terkait dengan dosen skincare yaitu terkait dengan pengujian yang retinal ya. Tadi juga udah bilang di video 1 juga sama, ternyata itu memang tidak valid. Oke, dan untungnya aja video Sandri violationnya sudah pas ya Kak. Terima kasih kalian sudah memblokirnya ya, thank you. Terus akan diuji di Cina dan keluar ya, di situ sudah disebutkan hasilnya. Oke, itu sudah berapa kali batch. Dan kalau kalian nonton video Doktif yang terbaru juga di TT itu maksudnya TikTok gitu ya, sorry maksudnya TikTok, maaf ya, maksudnya TikTok itu sudah ada juga yang terbaru, yang di new itu juga jelasin terkait dengan beberapa statement tambahan dari dosen skincare yang nomor 3. Nah, yang nomor berapa gitu tadi? Terkait yang nomor berapa ya? Lupa deh. Yang nomor 1 udah terjawab ya teman-teman semuanya terkait dengan hal tersebut. Emang sih Sandi terkejut juga ya, bisa jadi SIP dalam waktu sekejap gitu tanpa mengumpulkan SKP, enak banget gitu. Ya kalian paham aja terkait dengan proses seperti itu. Sandi tidak mau ikut campur ya, karena itu tergantung pribadi masing-masing, dan ya inilah ya, kalian atur aja lah sendiri itu. Pendapat masyarakat ya, pendapat masyarakat sekali lagi. Oke, yang kedua tadi udah. Yang ketiga tadi udah. Terkait dengan isu-isu ya, isu-isu. Jadi isu kemarin Sandi bikin terkait dengan retinol ya. Ada video Sandi terkait dengan retinol. Itu Sandi bilang kan, retinol itu memang tidak bisa bagi ibu hamil karena ada resikonya, dan itu sudah Sandi jelaskan udah berapa VT, udah banyak VT Sandi, pokoknya ibu hamil tidak boleh. Tapi kalau ibu menyusui boleh, silakan pakai lah, nggak apa-apa. Asal jangan kena ke arah dekat itunya ya. Tapi kalau anak-anak yang vitamin A itu kan banyak, jadi itu dalam bentuk kategori suplemen. Dan terkait dengan jurnal-jurnal yang kalian paham sendiri lah ya perbandingannya gitu antara podcastnya Dr. Richard sama Dr. Detektif. Kalian tahu, kalian yang bisa lihat, kalian yang berpendapat, ya terserah lagi, kembali ke masyarakat lah. Jadi saya banting rasanya gitu, jadi pengen menemukan keduanya gitu. Keduanya harus ketemu nih kayaknya nih, banting gitu soalnya. Jadi ya semua klarifikasinya sudah dijawab guys. Dari yang ada karyawan Doktif yang itu bilang kemarin tuh, kalian ada banyak komennya, karyawannya ada yang gini ini loh bilang itu retinol itu bisa untuk ibu hamil. Nah itu udah langsung datang orangnya, langsung yang kalian tunjuk itu langsung datang. Jadi pendapat kalian bagaimana, itu udah langsung tuh. Nah terus yang isu terkait dengan nomor yang sama ya, itu kan ada di video Dr. Richard yang baru, atau masih ada kali ya, masih ada yang itu, yang nomor NA-nya sama ya, nomor NA-nya tuh sama ya, terkait dengan itu. Dan teman sejawat saya juga ada yang memposting terkait dengan hal itu dan nge-tag Sandri juga. Kalian yang nge-tag nih di teman sejawatnya Sandri. Nah di situ juga ada klarifikasi, tapi cuma cuplikannya sayang sekali, hanya sedikit. Nah memang nomornya kecil, biasanya tuh Doktif bawa kaca pembesar. Kalau bisa kaca pembesarnya tuh diliatin gitu kan, dipastikan bahwasanya itu clear gitu, nih nomornya itu beda, nomor izinnya itu beda, seperti itu. Jadi kembali lagi kepada teman-teman atau masyarakat ya, walaupun cuplikannya sedikit, itu sangat, menurut Sandi ya kalian aja deh yang ngasih pendapat deh gitu. Karena menurut Sandi podcast yang ini tuh semua terjawab, jadinya banting gitu sama yang sebelumnya, yang tanggal 13 Dr. Richard. Jadi bingung Sandi
ya kalian lah. Kalau yang satu katanya banyak ratusan jurnal, tapi jurnal yang dibawa tidak sesuai lah. Itu udah ada di spill sebenarnya di podcastnya Doktif terkait dengan hal tersebut. Jangan dari ini ya. Karena itu kan harusnya memang dari jurnal yang terbaru, atau misalnya dia memang panduan lama tetapi ada di jurnal-jurnal terbaru gitu. Boleh. Atau misalnya ini 8 tahun yang lalu, ya sebisa mungkin dapatnya 10 tahun terakhir lah gitu. Oke, terkait dengan stem cell, terus juga terkait dengan wet tomato udah dibahas juga di dokter genetik. Jadi kalian bisa nonton sana, itu lebih jelas dan terinci gitu. Ya di situ mungkin gimana Bang Densu? Ya kembali lagi kan, masyarakat. Oke, segitu aja. Terima kasih. Salam buat Kak Sandri.